makanan menjadi potongan-potongan kecil, lalu dibasahi oleh saliva sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Saliva berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Saliva juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin ataupun amilase. Selanjutnya, makanan menuju persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan yang disebut juga esofagus. Terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan yang biasa juga disebut esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya di dalam lambung, kerongkongan dengan tenggorokan itu berbeda loh sobat. Otot-otot kerongkongan ataupun esofagus memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Lalu yang ketiga ada lambung. Di sini hanya zat tertentu saja yang dapat diserap langsung oleh lambung, seperti dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampurkan dan mengocok makanan bersama asam, enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung, yaitu getah lambung juga terdiri dari pepsin dan juga asam klorida. Lalu yang keempat ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Lalu pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai si dinding usus halus. Lalu yang kelima usus halus. Di sini adalah saluran selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Lalu di sini duodenum yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan lalu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan juga tripsin dari si pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Lalu di sini juga ada proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Bisa kita baca di sini ada proses penguraian makanan, pankreas mengeluarkan enzim, dan juga usus halus yang menyerap nutrisi. Usus besar, di mana sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Lalu yang ketujuh juga ada rektum dan anus. Sisa isi usus yang besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses, dimana inilah yang akan membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Di sini ada contoh gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti sariawan, gastritis, konstipasi, ataupun sembelit, diare, appendicitis, peritonitis, dan juga sirosis hati. Lalu ada hemoroid. Nah, bagaimana sobat? Luar biasa kan mekanisme sistem pencernaan pada tubuh kita. Akhirnya kita bisa mengetahui tentang sistem pencernaan pada manusia, mulai dari pengertian, proses, organ, beserta fungsinya, hingga contoh gangguan pencernaan yang sering terjadi di hidup kita.
Mungkin sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih.